Halo teman-teman, pada video tutorial kali ini saya mau install Windows 11 di laptop saya. Saya pengen tahu dan pengen nyobain juga pakai Windows 11. Nah, tapi di laptop saya ini seperti teman-teman bisa lihat di sini saya udah punya Windows 10 Pro yang sudah teraktivasi atau activated. Dan di laptop ini saya juga udah install banyak aplikasi ya. Jadi saya nggak mau format laptop saya dulu karena saya nggak tahu apakah aplikasi yang sudah terinstall di laptop saya ini kompatibel dengan Windows 11 atau enggak. Dan di sini saya juga udah punya data yang tersimpan di harddisk saya. Jadi kalau misalnya saya format ulang drive C-nya misalnya, ini artinya saya harus install lagi aplikasi saya banyak dan harus saya install satu-satu kalau misalnya nggak kompatibel dan saya nggak mau itu. Jadi saya mau bikin dual boot OS di laptop ini. Nah, di sini di drive D ini masih ada sisa harddisk ya, free space-nya kurang lebih ada 142 GB. Ini nanti saya akan sering drive D-nya dan saya sering sebagian. Saya buat partisi baru untuk install Windows 7 di sini. Nah, caranya untuk kita sering harddisk itu kita tinggal klik kanan di bagian disk komputer, kemudian kita pilih manage. Nah, nanti ketika muncul tampilan seperti ini, kita tinggal pilih disk management. Ini ada drive D-nya, tadi masih sisa sekitar 140 GB. Saya akan shrink drive D-nya ini. Datanya totalnya ada 339 GB. Nah, size of available shrink space-nya 978. Nah, saya nggak mau pakai semua, saya akan shrink. Saya cuma ambil sekitar 60 GB aja. Oke, kita masukkan 60.000. Kalau teman-teman mau ngitung ukurannya yang sebenarnya, caranya begini. Misalnya saya mau bikin satu buah volume yang baru, saya ambil 60 GB, berarti 1024 kali 60, jadi 61440. Ini kalau kita mau ambil ruang space yang baru untuk partisi nanti, misalnya 60 GB, berarti saya masukkan ini. Jadi rumusnya tadi ya 1024 kali 60. Kalau sudah begini, saya tinggal klik shrink. Nah, kalau teman-teman mau coba cara ini tapi ragu-ragu, teman-teman sebaiknya backup dulu data kalian. Misalnya pindahin ke harddisk eksternal kah, atau ke media backup yang lain. Kalau misalnya takut datanya kenapa-napa atau takut langkahnya ada yang salah. Jadi resikonya semakin berkurang. Oke. Ini processing shrinkingnya masih berjalan. Tungguin aja dulu. Nah, ini teman-teman udah lihat ya, ini ada satu buah partisi baru. Ini kan tadi, ini yang tadinya 300 sekian giga jadi 272 giga. Kemudian di sini terbentuk satu buah partisi baru dengan kapasitas 60 giga. Kemudian saya akan bikin volume label di sini. Ini jadi drive A. Kasih nama Win11. Oke, ini udah diformat dan jadi drive A. Kalau kita buka di bagian Windows Explorer atau File Explorer, ini udah ada 3 partisi teman-teman, yang tadinya ada 2. Oke, ini udah terbentuk dan selanjutnya saya akan mulai untuk instalasi Windows 11. Oke teman-teman, kita akan mulai proses instalasi Windows 11-nya. Saya akan restart dulu. Oke, masuk ke settingan BIOS untuk memastikan BIOS ini kita masuk. Ini laptop saya HP, saya pencet tombol escape untuk masuk BIOS.
kemudian tekan tombol F10. Ini adalah tampilan BIOS-nya. Kita masuk ke bagian security dulu. Nah, di bagian security ini kita harus aktifkan dulu ini TPM state-nya. TPM state-nya harus di enable, kemudian TPM device-nya ini kan available ya. Jadi TPM device-nya available, kemudian saya harus enable dulu di sini. Jangan di hidden. Yang pertama TPM device-nya ini harus available, jangan di hidden. Kemudian pada bagian TPM state-nya ini harus di enable, jangan di disable. Kalau sudah, kita ke boot option. Nah, di sini ini karena saya install pakai flash disk ini, untuk boot optionnya saya harus pindah dulu ke urutan 1. Tekan F6. Kalau sudah, save, change and exit, supaya nanti pada saat laptop ini merestart dia akan membaca dari flash disk atau booting dari flash disk. Flash disknya isinya installer Windows 11. Oke, ini udah masuk ke flash disk installer Windows 11 nya. Klik next, kemudian pilih install now. Kemudian I accept license, kemudian klik next. Nah, di bagian sini ini ada dua pilihan ya. Yang pertama upgrade, yang kedua custom. Karena saya mau bikin dual OS, saya pilih custom. Nah, ini teman-teman, ditampilkan nih di sini partisi-partisi yang ada di laptop saya. Nah, saya pilih partisi ke-6. Yang tadi saya buat ini labelnya Win11, kapasitasnya 60 GB. Kemudian saya klik. Kalau sudah pilih begini, jangan sampai salah di sini teman-teman ya. Kalau salah nanti partisi kalian ditiban atau ditimpa, datanya bisa hilang. Klik next. Ini udah mulai proses pengkopian file Windows-nya. Di bagian ini kita tinggal nunggu doang. Intinya kalau kalian mau bikin dual boot OS di satu laptop, khususnya Windows ya, Windows 10 sama Windows 11 misalnya, atau Windows 7 dengan Windows 10, intinya kalian harus bikin dua buah partisi harddisk yang terpisah untuk masing-masing installer Windows ini. Poinnya sebenarnya di situ. Sedangkan kalau proses instalasinya sebenarnya nggak jauh beda, atau bisa dibilang sama malahan dengan instalasi biasa. Kalau kalian pengen tahu bagaimana cara bikin USB installernya, kalian bisa lihat pada video saya yang sebelumnya, atau bisa lihat pada tautan yang ada di atas, bagian atas video ini. Ini prosesnya sudah installing update, kemudian finishing up. Nah, pada saat restart, kita restart teman-teman. Kemudian pada saat ini kita masuk lagi ke BIOS. Kita masuk ke BIOSnya lagi, karena tadi kan saya setting supaya BIOSnya baca ke flash disk. Nah, sekarang saya akan rubah lagi, saya pencet F10. Kemudian boot optionnya saya balikin lagi seperti semula nih. Pada bagian UEFI boot ordernya ini saya bikin
OS boot manajernya saya naikin lagi jadi urutan pertama. Kalau sudah, save change and exit. Kenapa harus dibalikin? Karena kalau nggak dibalikin dia akan baca flash disk installer lagi ya, flash disk installernya lagi. Dan nanti kalau dia baca flash disk installernya, kita ngulang proses yang tadi sudah kita lakukan. Nah tadi pada saat teman-teman lihat ya, sebelum masuk ke bagian ini, tadi tuh ada pilihan boot option ya. Boot optionnya kita mau pilih yang mana, ada dua. Nah ini masuk ke lanjutan instalasi Windows 11. Kalau saya pilih yang satunya, itu akan masuk ke Windows 10 saya yang sudah saya install sebelumnya, yang memang sudah ada di laptop ini. Oke, ini lanjutan dari proses instalasi Windows 11 nya sekarang. Ini kita akan masuk pada proses tahapan konfigurasi Windows 11. Jadi Windows 11 itu ada di volume 6 ya, kalau teman-teman lihat di sini ya. Oke. Nah, ini udah masuk nih ke tahapan setup lanjutan Windows 11. Country region-nya kita cari Indonesia. Nah, ini udah ketemu Indonesia. Kemudian klik yes. Kemudian pada bagian keyboard layoutnya saya biarkan aja default US. Secondary atau second keyboard layout saya skip. Oke, di bagian ini kita mau nggak mau harus connect ke wifi nya nih, karena nggak ada pilihan lain ya, nggak ada pilihan lain dan kita nggak bisa next juga. Saya connect wifi nya dulu deh. Oke, ini udah connected. Begitu ini connected, tombol next nya baru enable. Ini nggak ada pilihan untuk limited setup. Oke, saya next dulu. Oke, kalau kalian udah punya akun Microsoft, di sini kalian tinggal masukin akun Microsoft kalian, akun Microsoft yang berupa email ya. Oke, coba kita next.
Oke, di sini kita diminta membuat pin ya. Saya coba bikin pinnya dulu. Kita buat pin berupa angka. Di sini saya bikin pinnya angka 6 digit. Saya coba dulu. Oke, ini udah bisa lanjut berarti dengan akun yang tadi saya gunakan. Kalau nanti kita misalnya mau login menggunakan akun lokal, kita juga bisa. Ini di sini kita nggak usah pilih lah, kita skip dulu aja. Kita klik yang kedua, only store file on this device, kemudian klik next. Yap, instalasinya sudah selesai. Ini tinggal menunggu proses pembuatan profile user. Begitu proses pembuatan profile usernya selesai, kita akan masuk ke desktop Windows 11. Kita tunggu dulu teman-teman. Proses instalasinya sendiri cukup cepat ya. Ini saya kurang lebih hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit untuk proses instalasi. Dari tadi pertama kali saya setting BIOS untuk baca dari USB installer sampai dengan muncul tampilan desktop ini ya. Ini adalah tampilan desktop dari Windows 10. Saya langsung klik get started. Gak apa-apa, ini langsung di close aja dulu, nggak apa-apa. Dan ini adalah tampilan Windows 11 teman-teman. Jadi kita akan coba cek dulu di bagian File Explorer atau di bagian Windows Explorer. Oke teman-teman, sekarang kalau kita lihat ini susunan partisinya berubah. Drive C ini yang tadinya partisi yang terakhir kali saya buat, sekarang di Windows 11 dia menjadi drive C. Oke. Kemudian drive D. Drive D ini adalah partisi yang isinya Windows 10. Jadi di sini kalau kalian lihat di sini juga ada Windows. Ini adalah Windows 10. Yang drive C ini adalah Windows 11. Kemudian yang drive E ini menjadi data-data yang memang ada di laptop saya. Sebelumnya sudah ada di sini. Sedangkan drive F ini isinya adalah installer dari Windows 11. Ini adalah USB. Jadi saya bisa eject dari sini. Saya coba eject dulu dari sini. Oke. Jadi tampilannya menjadi seperti ini teman-teman. Drive C ini kan kapasitasnya 60 GB. Ini tadi partisi yang saya bikin. Kemudian drive D ini menjadi Windows, yaitu Windows 10. Kemudian drive E ini adalah data. Oke, selanjutnya saya akan coba lihat apakah di bagian device manajernya Windows 11 ini sudah mendeteksi driver untuk seperangkat yang ada di laptop saya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, hanya ada satu yang belum terinstall drivernya. Jadi kalau misalnya dari sini ada audio, kemudian ini audionya udah langsung ke detect, kemudian ada kamera di laptop saya juga langsung ke detect, kemudian ada disk drive-nya juga langsung ke detect, ini SSD Intel bla 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 bla, kemudian display adapternya juga langsung ke detect. Jadi semuanya ternyata kalau saya bikin dual boot seperti ini semua driver langsung terinstall di Windows 11 ini.
Oke teman-teman, jadi ini ada bagian propertiesnya, teman-teman bisa lihat komputer name-nya, kemudian ini ada Windows 11 Home Single Language ya, yang terinstall di laptop saya. Kemudian tampilannya sih mirip kayak Windows 10. Ulang dari depan aja. Jadi kalau kita mau bikin akun lokal, itu kita masuk dari setting, kemudian kita pilih akun, kemudian pada tampilan ini kita pilih sign in with local instead. Next dulu, saya lupa passwordnya, kita masukkan pin yang tadi saya buat aja ya. Oke, ini proses pembuatan lokal akunnya. Saya pakai lokal akunnya namanya Win11 aja. Kemudian passwordnya saya kosongkan, saya next, kemudian sign out and finish. Ini saya login menggunakan akun lokal yang baru saja saya buat. Nah, kalau teman-teman lihat ini akunnya Win11 ya. Oke teman-teman, saya coba restart lagi. Saya coba restart, update dan restart dulu. Saya akan coba tes untuk masuk ke Windows 10 yang sebelumnya memang ada di laptop saya. Harusnya kalau semuanya benar, saya bisa login ke Windows 10 dan saya bisa login ke Windows 11 yang baru. Nah, ini di volume 3, ini Windows 10 isinya. Oke, teman-teman bisa lihat ini adalah Windows 10 yang ada di laptop saya. Saya coba login di sini. Nah, ini adalah Windows 10 yang memang sebelumnya saya install. Tampilannya seperti apa di File Explorer atau di Windows Explorer-nya. Jadi kalau ini terbalik. Di Windows 10 installer atau partisi yang berisi Windows 11 itu adanya di drive A. Kalau tadi di Windows 11 partisinya ada di drive C, kalau di Windows 10 isinya di drive A. Ini data saya masih tetap di drive D. Oke, saya akan restart lagi. Jadi kondisinya sekarang di laptop saya, di satu laptop ini ada dua buah operating system yang terinstall di dalamnya, yaitu Windows 10 dan Windows 11. Nah, untuk masuk ke Windows 11 pada saat boot manajernya load seperti ini, nanti saya akan pilih di bagian volume 6 kalau di laptop saya. Jadi akan muncul dua pilihan seperti itu. Kalau teman-teman juga melakukan yang seperti saya lakukan di laptop kalian, harusnya muncul dua pilihan seperti itu. Kalian tinggal pilih yang salah satunya Windows 10, yang salah satunya pasti Windows 11. Demikian teman-teman cara bikin dual boot Windows 10 dan Windows 11 di satu laptop. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah tonton video ini sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya.